Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah di segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama sudah mengingatkan kepada kita bagaimana pengalaman Ezra, kendati pun di dalam perbudakan, mereka yakin bahwa Tuhan tetap setia mendampingi mereka. Ada salah satu tokoh spiritual namanya Henry Nouwen. Dia mengatakan bahwa ada dua realitas dalam hidup kita di dunia ini. Yang pertama, Tuhan akan dan berjanji untuk mengabulkan segala permohonan umat-Nya. Dan realitas yang kedua, Tuhan setia akan janjinya. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini bisa kita lihat bagaimana pengalaman para murid diutus. Yesus mengutus murid-murid-Nya serta membekali mereka dengan kekuatan dan otoritas untuk mengusir roh jahat, juga menyembuhkan orang. Ini adalah suatu kehendak Allah agar manusia dengan kelebihan dan kekurangannya ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah dan keselamatan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, perutusan ini apakah hidup dalam dunia kita sekarang ini? Bagaimana mungkin saya sebagai ibu rumah tangga kok gak ada waktu saya untuk pergi kemana-mana. Saya sebagai bisnismen kok 24 jam saya harus stay. Saya seorang pedagang kok mau kemana lagi? Kalau tidak saya jaga toko mungkin tidak akan ada yang datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sejak kita dibaptis, kita sudah memiliki dan menerima kasih karunia dari Allah. Ada 3, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Sebagai ibu rumah tangga, di mana kita bisa mewartakan? Dalam keluarga. Kalau dalam kerja bagaimana? Ketika kita bertanggung jawab dan jujur, kita sudah menyatakan dan mewartakan bahwa kebenaran Allah itu ada dalam kesetiaan, tanggung jawab, dan kejujuran. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini dalam bacaan ini kita bisa mengetahui bahwa Allah percaya bagi semua orang. Dia tidak melihat kelebihan atau kekurangan siapapun. Dengan ketika kita setia kepadanya, kekurangan apapun yang kita miliki akan menjadi kelebihan. Kesetiaan menjadi kunci bagi kita untuk mampu mewartakan kebenaran Allah. Mampu mewartakan bahwa Allah itu masih ada di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita menunjukkan? Kita mampu menunjukkannya dengan tutur kata yang baik.
bertindak yang baik bagi sesama, bertanggung jawab dalam segala kasih karunia yang diberikan Allah bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah diajak dengan situasi yang ada, kita sudah diajak untuk mampu mewartakan kebenaran Allah. Minimal ya, dalam satu hari kita berdoa, itu sudah menjadi karya kasih Allah yang kita wartakan. Meskipun kita tidak pergi kemana-mana, tapi ketika kita berdoa, kita setia memanjatkan permohonan. Apa yang diharapkan saudara-saudari kita, itu sudah menjadi bagian dari karya kasih Allah. Bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dipilih menjadi utusan Allah, mampu menyampaikan kebenaran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita diajak, jadilah pewarta dengan kekuatan Kristus. Jangan mewartakan dengan kekuatan sendiri, karena akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, karena efeknya mencari kepentingan pribadi. Namun, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita, mewartakan bersama Kristus adalah berkat yang melimpah, mampu menunjukkan kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Karena dalam pergumulan kita pasti akan menemukan Allah dalam titik-titik kelemahan kita ataupun titik kelebihan kita. Dengannya kita bisa melihat seperti yang dikatakan oleh Ezra, apapun pengalaman kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai